Seorang sopir ambulan mengalami kejadian yang sangat mengerikan, friend. Di mana setelah ia mengantar jenazah, dia kan kemudian balik tuh membawa keranda, ya kan. Nah, kerandanya ini di jalan ini gerak-gerak sendiri, friend. Dan ini terekam di video orang tersebut dan diposting di TikToknya ya. Kejadian ini terjadi di daerah Bangkalan sepulangnya perjalanan dari Sampang katanya, friend. Dan kita juga akan ngebahas beberapa mitos tentang keranda. Kita langsung aja ke videonya, friend. Let's go. Oke, jadi di sini kita akan nonton bareng-bareng ya video viral dari sang supir ambulan tersebut gitu. Di sini aku posisinya di rumah sendirian, udah malam, ya serem-serem juga ya. Jadi buat kalian yang nggak suka nonton yang serem-serem kan boleh skip video ini. Oke, kita langsung aja nonton dulu videonya bareng-bareng, friend. Ini saya pulang ngantar jenazah, tapi nggak tahu kenapa nggak kayak biasa ini. Ini jam 1:26. Ya ini jalannya kayak gini teman-teman. Jadi kejadiannya itu hari Jumat jam 1:26 dini hari, friend. Dari tadi keranda itu bunyi terus. Kalian bisa denger ya suara kerandanya di belakang itu bunyi-bunyi terus. Dan ini kondisi jalanan yang sangat halus, sangat mulus ya. Bukan jalanan yang rusak. Apa namanya, padahal jalan ini halus kan. Oh ini ada motor. Ini jalannya halus, tapi kerandanya itu ngangkat-ngangkat terus. Tak sepilih. Ket mang. Warno aja bagonya. Warno aja. Takon mudun man, mandek tak? Ini supirnya mentalnya bukan kaleng-kaleng ya. Kalau aku mungkin udah aku tinggal pergi. Udah aku tinggalin tuh keranda sama mobilnya. Mumpung jalan sepi gitu, ayo. Mandek ayo. Aku mandek ya ayo. Mudun ayo mumpung jalan sepi iki. Oma kayak jalur nomor gak dikei. Ayo mudun. Mudun gak? Duh. Mudun ayo mudun. Mumpung sepi ki dalan iki yo. Oh sepi ku lho jalan ini. Hah? Aduh, ini sih serem banget, friend. Bisa-bisanya kerandanya tuh kayak ditarik-tarik gitu ya, kayak goyang-goyang gitu. Nggak masuk akal, ini posisi ambulannya lagi berhenti loh. Sembuh karo. Pokoknya ojo ngetok ngono lho ya. Tak rokok kan ya aku. Itu dia videonya, friend. Jujur aku sih merinding banget ya lihat video kayak gitu. Walaupun mungkin kita nggak tahu ya apa itu video beneran atau ada settingan di belakangnya, ada orang yang goyang-goyang gitu. Kita juga nggak tahu ya, karena aku juga nggak nanya langsung ke si supir ambulannya itu. Tapi kalau dilihat dari tampang si supir ambulannya, kayaknya bukan orang-orang yang suka bikin konten-konten kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan ini beneran, ini sih mental supirnya udah paling keren lah. Udah bukan mental-mental orang kayak kita gitu, friend. Nah, setelah menonton video tadi, friend, sebenarnya di sekitaran kita itu juga banyak banget mitos tentang keranda jenazah, friend. Bahwa keranda ini adalah suatu barang yang sakral ya, nggak boleh buat main-main atau buat hal-hal yang sembarangan gitu. Beberapa mitos yang beredar di masyarakat, lampor keranda terbang, friend. Jadi konon, ketika ada keranda terbang nih, friend, aku sih nggak pernah lihat ya, dan belum pernah ketemu orang yang bilang bahwa dia lihat gitu. Cuman ini ada mitos kayak gini, friend. Jadi kalau ada keranda yang terbang dan muter-muter di atas rumah seseorang, itu diyakini rumah tersebut, pemiliknya atau orang yang tinggal di rumah tersebut, itu kemungkinan besar itu akan dijemput ajal gitu, friend.
Hampir sama kayak mitos tentang burung gagak gitu. Jadi kalau rumahnya dihinggapin burung gagak, di situ akan mendapat malapetaka gitu, friend. Ini hanya mitos, friend ya, dan belum menemukan kejadian nyatanya gitu. Mungkin hanya ada cerita-cerita di kalangan masyarakat gitu. Itu pun nggak ada bukti real videonya ya, kayak yang tadi kita tonton gitu. Mitos yang kedua yaitu suara dari dalam keranda gitu, friend. Ini mitos beredar luas juga di kalangan masyarakat kita, friend. Kalau misalkan ada orang yang dengar ada suara dentingan atau suatu suara dari dalam keranda, itu biasanya dia atau keluarga terdekatnya akan mengalami musibah atau bahkan ajal gitu kan. Jadi memang keranda ini seringkali dikaitkan dengan mitos-mitos mengerikan seperti ini, friend. Mitos yang ketiga itu mimpi tentang keranda, friend. Kalau misalkan kita mimpi tentang sesuatu, itu kan bisa diartikan bunga tidur gitu. Tapi kalau misalkan kita mimpi tentang keranda, itu bisa diartikan ada sesuatu makna, friend. Bukan bunga tidur biasa, friend. Beberapa mitos tentang mimpi ini ada yang positif, ada yang negatif, friend. Untuk yang negatifnya, friend, kalau misalkan ada orang yang mimpi tentang keranda, itu bisa diartikan bahwa orang tersebut akan mengalami kesulitan, atau mungkin keluarga orang tersebut akan mengalami kesulitan. Entah itu kesulitan dalam musibah, atau mungkin kesulitan dalam jodoh, atau bahkan mungkin kesulitan dalam kesehatan, atau dalam karir, atau mungkin dalam waktu dekat akan mengalami hal-hal yang mengerikan gitu, friend. Dan yang kedua itu yang pertanda baik. Justru ada sebagian orang yang mengartikan atau menafsirkan bahwa mimpi keranda ini adalah suatu hal yang baik, dimana jika seseorang mimpi tentang keranda, artinya orang tersebut masa-masa susahnya atau masa-masa kelamnya itu akan segera berakhir, friend. Jadi kalau misalkan ada di antara kalian mimpi tentang keranda, kalian harus make sure nih pada waktu itu apakah kalian takut atau kalian malah lega gitu. Mungkin itu menjadi salah satu pertanda kalian ini berarti baik atau berarti buruk. Tapi again guys ya, ini hanya mitos gitu. Selebihnya kita ya harus tetap percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu, friend. Dan mitos keempat, ini adalah mitos tentang keranda ketika digotong saat menggotong mayit, friend. Ketika keranda digotong oleh 4 orang dan terasa sangat berat. Beratnya ini bukan berat yang manusiawi, bukan berat yang masuk akal gitu ya. Beratnya ini sampai ribuan kilo, friend. Kalau misalkan terasa berat sampai seperti ribuan kilo dan orang yang membawa ini nggak kuat atau bahkan terpontang-panting, ini ada beberapa mitos yang beredar di masyarakat. Salah satunya adalah mitos bahwa orang yang meninggal tersebut memiliki dosa yang besar gitu, friend. Tapi sekali lagi, friend ya, ini hanya mitos, friend. Kita nggak tahu benar atau enggaknya. Dan ada juga yang beranggapan bahwa si orang yang meninggal ini masih mempunyai salah satu keinginan terakhir untuk pergi ke suatu tempat atau ke rumah seseorang gitu, sehingga keranda tersebut berasa seperti mengarah ke suatu tempat, friend. Tapi again, friend, ini hanya mitos, friend ya. Jadi buat kalian yang pernah mengalami mitos-mitos tentang keranda, friend, kalian boleh komen di kolom komentar ya. Menurut kalian kejadian yang dialami Bapak supir ambulan ini suatu pertanda apa, friend? Atau hanya kejadian biasa yang dialami oleh orang-orang yang emang bekerja menjadi supir ambulan yang mengantar mayat seperti itu, friend? Apakah hal itu udah biasa, friend? Kalau memang udah biasa sih kayaknya supir ambulannya harus dinaikin gaji ya, karena ini bukan main-main, ini pertaruhannya mental. Kalau mentalnya nggak kuat bisa hamsyong juga gitu. Buat kalian yang suka konten horor, kalian komen di bawah dan aku akan bawain konten-konten horor lainnya yang lebih menarik tentunya, friend. Oke, see you on the next video, friend.